dua ya, pasang kanan kiri. Nah ini yang diperlihatkan hanya satu bahan saja ya, satu bagian aja. Kita nggak tahu ini kanan atau kiri. Ada sini satu bagian ya. Yang kalian lihat ini adalah pemerasan kecil dari jaringan ovarium ya, yang mana ada bagian luarnya ya, sini, kemudian ada bagian dalamnya. Nah ini kalau ovarium itu secara struktural itu terbagi menjadi dua, apa itu? Korteks dan medula. Kalau korteks bagiannya yang mana? Di atas, di sini. Ini korteks. Iya. Ini ya, ini korteks. Medula sebelah mana? Kalian kenali ciri-cirinya. Kalau korteks itu biasanya banyak folikel, ya. Folikel yang isinya apa deh? Oosit, ya. Oosit sama ovum bedanya apa sih? Kalau ovum sudah siap untuk dibuahi. Kalau oosit adalah sel telur yang belum siap untuk dibuahi, ya. Jadi selama dia belum ketemu sama sperma, itu sebenarnya masih dalam bentuk oosit, walaupun dia udah menuju ke ampulla, tuba, ya. Mau sampai ke ismus, tapi kalau dia belum ketemu sampai sama si bentuk ready-nya ya, mau ketemu sama sperma, itu belum disebut ovum sebenarnya. Kalau dari bahasa harfiahnya ya. Oke. Yang diperlihatkan ke kalian adalah ovarium yang tadi ada bagian korteks ya, yang berisi banyak folikel, folikel yang berbagai macam stage-nya ya, berbagai macam jenisnya, dan juga bagian medula. Medula itu biasanya terdiri dari apa deh? Pembuluh darah dan juga jaringan ikat. Jadi kalau di dalam medula tuh yang ini, dia bagian yang agak kosong, nggak ada ovumnya. Nggak ada oositnya ya, nggak ada folikel. Nah ini namanya folikel. Ini namanya folikel ya. Terus ini juga folikel. Ini juga folikel. Yang ini folikel ya. Jadi folikel itu merupakan stroma ya, yang membungkus oosit ya. Dan ini kan membungkus oosit, ini namanya folikel ya. Bangunan yang membungkus oosit disebut folikel. Ini folikel, ini juga folikel ya. Tapi penamaannya berbeda. Untuk folikel yang apa ya namanya? Folikel yang paling bentuknya itu muda, folikel primordial, itu sudah ada dari kapan dek? Dari pembentukan embrio ya, maksudnya udah mulai terbentuk ya, folikel primordial ini. Folikel purba namanya ya, jadi udah ada dari zaman fetus. Nah terus kalian lihat di mana posisinya biasanya folikel primordial? Ada di dekat bagian luar ya, bagian pinggir. Nah di sini ada apa namanya dek? Jaringan ikat apa? Kita lihat bagian luarnya dulu deh. Ini disebut
epitel germinativum ya, sebenarnya ini bentuknya agak kuboid ya sampai dengan pipih ya, tapi di sini lebih kuboid. Kenapa disebut epitel germinativum? Karena dulunya dianggap sebagai salah satu pembentuk dari folikel, tapi ternyata bukan ya, dia hanya sebagai bagian luar dari si ovarium ini. Di bawah dari si epitel germinativum ada apa namanya? Tunica albuginea. Ini jaringan ikat ya. Di bawah tunica albuginea baru masuk ke stroma. Stroma ini yang nantinya banyak. Stroma itu jaringan ikat ya deh. Nah ada apa di sini nih? Folikel apa ini? Folikel primordial. Jadi folikel primordial adanya di dekat tunica albuginea di bagian superficial biasanya ya dari si ovarium. Nah kalian lihat nih ciri-cirinya folikel primordial seperti apa? Folikel primordial itu kalau dilihat diameternya itu hampir seperempatnya dari yang primer ya, atau setengahnya, ukurannya macam-macam. Nah kalau dilihat dia pelapisnya ini sel apa deh? Sel epitel selapis gepeng ya. Kalau dilihat bentuknya selapis gepeng untuk epitel folikelnya ya. Kemudian di dalamnya ada apa? Oosit. Ada oosit. Ini inti selnya, ini sitoplasmanya. Ini juga inti sel, sitoplasmanya juga yang inti sel. Semua sitoplasmanya cuma sedikit. Ya, jadi memang oositnya gede-gede ya. Nah ini adalah si folikel primordial. Terus dia dalam fase yang berkembang lagi, namanya folikel primer. Ini kalian lihat, ini adalah folikel primer. Ini folikel primer dan ini juga folikel primer. Epitelnya sudah mulai berbeda ya. Mau gantian? Ngomongnya lepas? Ya, dengerin dulu ya. Ini adalah folikel primer ya. Yang kemarin kalian pelajari folikel primer ada berapa jenis? Ada 2. Apa aja tuh? Unilaminar sama multilaminar. Artinya satu lapis sama banyak lapisnya, lebih dari satu. Kalau ini masih masuknya apa nih? Unilaminar. Dia bentuknya tuh kalau nggak kuboid agak silindris ya. Jadi kuboid sampai silindris. Untuk folikel primer ya, baik unilaminar atau maupun multilaminar. Ini masih yang mau menuju multi nih, ya. Ini siapa nih dek? Ini oosit. Ya, ini apa nih? Zona pellucidal mulai terbentuk nih, ya, di tahapan yang primer, ya. Ini apa? Ini folikel apa? Folikel primordial apa primer? Ini primer ya, ini kuboid nih. Ya, ini oositnya. Oke, ini yang apa? Primer ini? Primordial tadi epitelnya apa? Nah ini apa? Ini yang multilaminar, tapi dia ukurannya agak kecil ya. Ini apa nih? Ini juga sama, tapi ini oositnya nggak kelihatan ya. Nah ini yang udah multilaminar. Ini apa? Folikel apa? Primer ya. Yang ini folikel apa? Primer ya. Multilaminar juga ya. Nih sel granulosanya udah makin banyak. Ya, ini sel-sel granulosa namanya kalau udah numpuk kayak gini, ya. Terus makin berkembang lagi, dia akan menuju semakin berbeda lagi tampilannya, ya. Nah ini adalah folikel
Bedanya apa sama yang primer tadi ini? Selain dari diameternya, ya, diameter folikel ini lebih besar, dia juga sudah memiliki apa nih dek? Antrum. Antrum ini isinya apa? Cairan dari sel granular, ya. Jadi sel granulosa ini yang menghasilkan cairan pada antrum. Disebutnya cairan apa? Liquor foliculi, ya. Jadi isinya banyak nutrisi untuk si oosit, ya, untuk kematangan oosit. Segede ini. Kemarin udah terbentuk apa di sini? Sel TK internal dan TK eksternal. TK internal itu kalian lihat ya, dia di dekat sel granular, ya. Lihat ini sitoplasmanya agak bening, bukan agak bening ya, dia sebenarnya isinya foamy gitu, karena dia menghasilkan steroid, ya, yang nantinya diubah menjadi estrogen, estradiol sama si sel granulosa ini, ya. Nanti diedarkan lagi di sel TK eksternal, di banyak pembuluh darah di dekatnya, ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini namanya antrum, ya. Ini isinya ada cairannya, ya, liquor foliculi. Ini dihasilkan oleh si sel granul ini, ya. Di sini ada namanya cumulus oophobos. Jadi kutub yang mau melepasin si oositnya ke arah tengah, ya, ke arah si antrumnya ini. Nah, di sekitar dari si antrum itu kan si oositnya menjorok keluar, ya, masih ada lehernya sih yang nyambungin. Nah, ini ada yang dikelilingnya namanya apa? Corona radiata, ya. Oke, corona radiata. Di situ nanti makin terlihat jelas harusnya di folikel yang lebih matur lagi. Kita gedein lagi, ya. Nah, ini folikel matur atau disebut folikel de Graaff, ya. Bisa coba kelihatan TK-nya makin kelihatan nih, ya. Sel granularnya. Nah, ini sel TK, ya, TK internal, ya. Di sini udah masuk TK eksternal. Sini udah masuk ke jaringan ikat, ya, padat. Nah, kalau di sini masih kelihatan sitoplasmanya berfoamy, ya, artinya ada droplet-droplet lipidnya. Oke, ini cairan antrum, ya, ruang antrum. Sebentar. Nah, ini cumulus oophobosnya masih ada, ya, tapi dia udah mau ovulasi, ya, dia mau keluar, nih, siap-siap keluar si oositnya ini, ya. Nah, ini corona radiatanya juga udah mau mencar-mencar, ya, nanti ketika sudah keluar meninggalkan si ovarium ini. Jadi apa deh yang udah keluar? Corpus luteum. Kalau misalnya proses ovulasinya nih, si oositnya udah keluar, akan meninggalkan bekas, ya, di sini, bekas hemoragi. Namanya nanti si sel-sel granulosanya ini, sel-sel granul ini akan berubah menjadi sel-sel lutein, ya, yang disebut corpus luteum. Corpus luteum itu ada yang rubrum, tapi ada juga yang mengarah ke corpus albicans, ya. Coba lihat. Kebiasaan belajar dari pendengar. Tapi nggak semua folikel itu bisa matur, ya dek, ya. Kalau dia itu yang siap dikeluarin satu, terus yang lainnya tidak dikeluarkan, dia
akan apa? Akan terjadi atreksia, ya. Dia akan nanti di fagositosis dengan sendirinya. Jadi nggak jadi si cikal bakal ovum yang bakal ketemu sama sperma. Jadi cuma satu biasanya, ya. Setiap ovulasi dikeluarkan satu oosit yang nanti akan jadi ovum ya ketika bertemu sama sperma. Jadi nggak semuanya tadi folikel yang kalian lihat itu bisa berkembang jadi oosit yang untuk ovulasi seperti itu, ya. Oke, ini adalah biasanya diambil dari bentuk yang paling bagus ya, yang dikeluarin. Kalau misalnya bentuk yang kurang simetris atau apa itu udah ke arah atresia ya, folikelnya udah tidak bisa digunakan. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, saya gedein gambaran kecil dulu. Kalian lihat di sini ada bagian stroma yang berisi sel-sel lutein ya. Sebenarnya tadinya sel granul dari folikel ya. Dia berubah karena ada proses ovulasi tadi. Jadi sel-sel lutein. Nah, ini namanya corpus luteum ya. Corpus luteum ini besar. Jadi kalau kalian lihat yang ini ada ya, seperti ini. Nih warnanya agak besar, ini masih stroma ovarium, tapi ini dimasuk ke corpus luteum. Kalau masih ada perdarahan, corpus luteum yang warnanya rumput biasanya, ini masih ada sih sebenarnya. Dia besar, ya besar banget. Tapi bentuknya enggak ya cemplong-cemplong. Dan kalau misalnya dia lebih kecil lagi terus warnanya lebih pucat, ini namanya corpus albicans ya. Kalau dilihat sama sel lutein juga, cuma dia udah berubah jadi lebih pucat warna sitoplasmanya. Dan apa namanya, pembuluh darahnya juga semakin sedikit di dalamnya. Kalau di luteum kan masih banyak ya. Kalau di albicans sudah sedikit-sedikit. Ini adalah corpus albicans ya. Ini juga, ini corpus albicans. Oke, coba ada lagi nggak ya contoh yang lain. Ini ya, ini corpus albicans, ini corpus albicans juga. Ini juga, ya, ini corpus albicans, ini corpus albicans. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, ovarium udah. Tadi oosit juga untuk folikel juga kalian udah lihat. Sekarang kita masuk ke saluran setelah oosit dilepaskan, yaitu si tuba uterina. Itu ada tuba bagian yang ampula sampai dengan yang isthmus. Di sini kita cuma punya dua preparat, yang ampula sama yang isthmus. Kalian lihat di sini pembesaran kecil. Akan terlihat yang namanya saluran ini ya, pasti ada bagian lumennya, ada bagian tunika mukosanya, ya, dan di bawahnya juga ada apa? Jaringan ikat serta otot, ya. Kalian lihat di sini ini adalah bagian lumennya yang nanti dilewati oleh si oosit tadi yang lepas, ya. Nanti lewat sini, nah ini ada
cairan-cairan yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di mukosa ini. Kita lihat sel-selnya apa aja ya. Nah, di sini kalau dilihat sel epitel dari mukosanya itu bentuknya silindris, kuboid sampai silindris ya. Nih. Tapi dia punya apa nih di sini deh? Punya silia. Ya, fungsinya untuk apa silia-silia ini? Mendorong si ovum agar menuju ke tuba yang lebih tinggi ya. Sampai nanti dia ke uterus. Nah, ini ada sel-sel sekretori di sini. Sel-sel sekretori ini fungsinya untuk mengeluarkan sekret-sekret ini. Namanya sel sekretori P. Ya, sel sekretori itu sama sel silia biasanya bedanya, bentar. Nih, dia tinggi-tinggi sitoplasmanya. Ya, namanya sekretori P. Ya, dia itu menghasilkan sekret yang menutrisi si ovum ya, agar tetap ternutrisi walaupun dia posisinya di tuba ya. Kan tadi kalau di folikel dia dikasih makannya sama antrum ya. Nah, ini kan lepas nanti ditangkap sama si ampula. Di ampula pun dikasih nutrisi ya, yang dihasilkan oleh si sel-sel sekretori P yang nyempil di epitel mukosanya ini. Epitel mukosa dari si ampula tuba ya. Selain dia ada silianya ya, epitelnya, dia juga punya sel sekretori P ini ya. Ini juga ya, sel sekretori P. Banyak, nanti kalian coba cari. Ini kan silianya ini jelas ya dek ya. Oke, kita lanjut. Ini bagian yang ampula. Oh ya teman, ampula itu juga ampula tuba. Dia punya lamina propria ya. Kemudian dia ada jaringan otot polos. Ini otot polos longitudinal, dan ada yang sirkular juga, sirkular longitudinal. Kemudian di sini adventisia ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tuba yang lebih atas lagi, yaitu di ismus. Nah, kalian lihat di sini ismus. Ismus itu dia lebih nyempit lagi lumennya, yang dibandingkan dengan yang ampula tadi kan lebih nyempit lumennya. Mana sih lumen ini? Ya, lumennya lebih sempit. Terus juga di sini mukosanya juga lipatannya tidak seperti di ampula. Ya, untuk sel-selnya hampir sama ya, dia ada sekretori P juga, dan juga ada silianya. Cuma di sini kayaknya kurang bagus preparatnya, jadi nggak terlalu kelihatan tuh. Oke, untuk strukturnya hampir sama ampula tadi, kecuali di sini dia ototnya lebih tebal, otot porosnya lebih tebal, tapi lumennya lebih kecil ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu udah masuk kemana berarti nih? Kalau dari ismus masuk ke uterus. Uterus sudah berapa lapis? 3 apa berapa? 3 apa aja? Endometrium, terus perimetrium apa epifisia? Kemudian yang mana ya? Epifisia ya. Kalau di sini kita bisa lihat epifisianya, tapi nggak kepotong juga biasanya. Nah, ini yang saya perlihatkan ke kalian adalah jaringan
endometrium dan juga myometrium ya. Referensinya nggak terlalu kuat. Ini ikut dikit doang ya. Oke. Di sini kalian lihat untuk bagian endometrium ada 2 lapisan. Lapisan apa deh? Fungsional dan basal. Yang berubah-ubah? Fungsional ya. Dia akan mengikuti siklus hormonal seorang perempuan ya, seorang wanita. Kalau misalnya dia sedang fase proliferasi, maka kalian lihat di sini ada apa aja sih? Di sini kan bagian superficial nih, ini ruang rahim ya, ruang uterus. Nah ini bagian superficialnya, dan di sini banyak apa deh? Jaringan ikat, dan juga di sini ada kelenjar uterin. Ya, dan kalau ada pembuluh darah, ini biasanya di arteri spiralis. Ya, arteri spiralis ini nanti mengisi si stroma-stroma ini, ya, jaringan-jaringan ikat ini. Ya, kemudian pada fase proliferasi dia belum ada apa deh? Stromanya belum udah, terus udah gitu kelenjarnya juga masih simpel ya, kelihatannya masih belum berkelok-kelok. Sebentar. Ini yang kalian lihat ini adalah fase regenerasi. Kita lihat ini ya. Soalnya kita balik dulu deh. Kurang enggak? Ya, oke. Ini bagian superficial dari endometrium ya. Kemudian di sini terlihat ada kelenjar-kelenjar uterin ya. Kalau dilihat di sini kelenjarnya belum terlalu berkelok-kelok ya, masih ada yang lonjong, ada yang panjang ya. Nah ini bagian yang lapisan fungsionalnya. Di basal juga sama nih, masih simpel kita lihatnya ya. Nah ini stromanya, stroma dari si endometrium. Nah bawahnya sini, setelah lapisan basal endometrium ada myometrium. Otot apanya deh? Otot apa? Otot polos, otot rancak. Polos. Nanti dia kalau dari kehamilan akan terjadi apa nih? Hiperplasia dan juga hipertrofi ya, otot polos, oh ya, tebal banget. Nah di sini di kelenjar endometrium sekitarnya stromanya banyak arteri spiralis. Ya, jadi kalau kalian nemu arteri, nah itu arteri spiralis. Kalau misalnya dia itu seperti ini, dia adalah fase apa? Fase proliferasi atau regenerasi. Ya, jadi kalau kalian nulis regenerasi, saya benerin. Tapi kalau kalian jawabnya sekresi, saya salahin. Jelas dia bukan fase sekresi ya. Oke, kita lanjut lagi ke fase yang berikutnya, yaitu fase sekresi. Nah, di fase sekresi ini kalian lihat perbedaannya, yang mana si kelenjar-kelenjar uterusnya, kelenjar uterinanya ini semakin berkelok. Kalian lihat komen dari kelenjarnya, nih, ya, udah makin berkelok-kelok seperti ini, panjang terus makin banyak lekukannya, kelok-keloknya. Oke, ini adalah fase sekresi, ya. Bagian dasarnya tak banyak berubah, dia masih mirip-mirip sama fase regenerasi, ya, atau proliferasi. Nah ini kalau udah terpolos, udah
namanya myometrium ya. Nah sebenarnya ini udah masuk fase yang lain lagi nih. Ini udah masuk fase menstruasi. Lihat dari mana? Ini masih kelihatan jelas ya deh. Biasanya pink semua. Tapi ini masih kelihatan. Ada yang pucat, ada yang pink ya, ada yang merah. Nah kalian lihat. Kalau untuk kelenjarnya fase dari yang premenstruasi itu mirip-mirip sama yang sekresi. Ya tapi dia dilihat di sini udah banyak edema pada stromanya, kemudian udah banyak eritrosit yang keluar dari arteria spiralisnya. Nah ini siap-siap mau peluruhan ya. Ini makanya masuk ke premenstruasi. Ini ya. Ini jelasnya lagi. Ini ya, tuh. Ini juga sama fase premenstruasi. Jadi kalau kalian lihat banyak eritrosit di bagian stromanya, nah ini udah masuk ke fase premenstruasi. Ya. Oke. Walaupun kalian lihat kayaknya pada kelenjarnya itu mirip-mirip sama yang regenerasi, cuma di sini kalian lihat lagi, ya dia lebih banyak ya. Oke, tapi dilihat juga nih, udah mulai banyak eritrosit yang keluar dari arteria spiralis. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah fase apa tadi deh? Premenstruasi. Oke, setelah dari uterus kita akan lihat vagina karena cervixnya nggak punya kita ya. Kita sekarang vagina. Oke, ya. Adalah struktur vagina. Kalau dilihat seperti ini mirip sama apa deh? Bagian mukosanya. Ombak. Mukosa nih saluran cerna bagian dalam. Ya, biasa di mulut, mukosa mulut kan kayak gini juga. Mirip-mirip. Nah ini vagina kan letaknya masih di dalam ya. Dia masih yang organ interna dari perempuan. Jadi belum ada ke arah keratinnya, kecuali menuju ke luar baru ada keratinnya sedikit. Tapi kalau di sini masih bagian mukosanya diisi oleh epitel apa nih? Berlapis gepeng tanpa keratin. Nah, nih, ya nggak ada keratinnya ya, dia berlapis gepengnya dia. Oke, pesannya yang tebal. Bagian mukosanya, di bawah mukosa ada jaringan ikat dan juga otot, jaringan otot ya. Di sini jaringan ikat kelihatannya. Banyak kelenjar-kelenjar vagina yang ada di sini. Ini ductus-ductusnya. Ya. Ini juga kelenjar ikat ya. Yang kelenjar mukosa di sini. Oke, kita lanjut. Itu untuk struktur vagina ya deh ya. Kalau sekarang lanjut lagi berarti yang labia mayora dan minora. Kita lihat lagi. Ini adalah yang labium mayor ya. Jadi kalau kalian lihat ada struktur seperti kulit
tipis, ya bukan seperti kulit tipis karena kan dia kulit tipis jatuhnya ya di tubuh kita. Ada struktur apa di sini? Folikel rambut, ya ini ada keratin atasnya sedikit, kita gedein lagi. Strukturnya benar-benar seperti kulit tipis pada umumnya ya. Ada keratinnya nih bagian atasnya ya. Kemudian ini bagian epidermis. Ini banyak apa nih dek? Sel melanosit. Di mana melanosit banyaknya? Di mata? Langsung basal ya, banyak di situ. Ya, terus di sini ada apa nih? Folikel rambut ya. Oke. Ini adalah labia apa? Minor. Labia minor. Siapa yang mau ngomong? Ngantuk. Oh, ini juga sama nih. Ini labia mayor juga. Labia minor tadi kita nggak ada ya. Apa tahu? Nah ini labia minor nih. Dia nggak ada folikel rambutnya ya. Dia ada lapisan keratin tipisnya juga, tapi dia nggak ada folikel rambut di bawahnya. Oke. Kalau yang tadi ada ya folikel rambutnya. Ini yang tadi. Ini juga, ini folikel rambut nih ya? Ini folikel rambut. Oke. Ini adalah yang mayor, kalau tadi yang minor. Kalian lihat aja ada folikel rambutnya atau enggak. Kalau enggak ada berarti dia yang minor. Kalau ada dia mayor ya. Oke, kita lanjut lagi ke preparat berikutnya. Apa tuh dek? Yang belum placenta ya. Oke, kalian lihat di sini. Ini adalah placenta ya. Ini saya ambil pembesaran kecil. Kita lihat dulu keseluruhan preparatnya. Dan seperti ini ya. Banyak seperti ruang-ruang kosongnya ya. Ini sela-sela dari bekas-bekas kelenjar, bekas jaringan ini. Ini namanya placenta. Placenta terlihat seperti ini di preparat ya. Kalau dilihat bagian paling luarnya itu ada epitel yang melapisi epitel placenta. Aku mau jatuh apa Epitel placenta, apa epitel di amnion karena dia berhubungan langsung sama ketuban ya, sama amnion. Mana ya? Kayaknya itu pas. Yang aslinya strukturnya nyatu ya dek, tapi karena proses pembuatan jadinya dia kayak pisah jauh, padahal nggak kepisah. Ini epitelnya ya, epitel amnion ya, karena langsung berhubungan sama si ruang amnion ini, ruang ketuban ya. Kemudian ini ada jaringan ikat di bawahnya ya, jaringan ikat. Kemudian di bawahnya lagi jaringannya masuk ke mana nih dek?
virus Coryphalis. Ini nih, namanya virus Coryphalis. Ya, yang isinya itu jaringan mesoderm ekstraembrional sama pembuluh darah fetus. Oke. Ya, ini kalian lihat ada kapiler ini adalah dari pembuluh darah fetus. Ya, ini asalnya dari janin. Ya, tapi kalau di sini ada sinusoid ini, dalam ruang pilus ini yang kosong-kosong ini diisi sama apa nih dek? Sel apa nih? Yang gak ada intinya. Ini adalah eritrosit. Dan ini eritrosit juga di dalam kapiler. Ya. Nah ini eritrosit dari mana nih? Dari ibu. Ya, kalau dari yang bayi yang ini. Ya, kalau ibunya di sini di ruang-ruang filusnya. Ruang kosong. Jadi di sini ada jaringan mesoderm ekstraembrional, ya, jaringan ikat ini, ya, dan ada si pembuluh darah dari si fetus, ya. Oke, terus bagian luarnya ini apa nih? Bagian luarnya ini apa namanya? Sinciotrophoblas, ya. Sebentar kayak agak hitam-hitam gitu, ya. Sinciotrophoblas. Oke. Ini saya baca semua ini. Oke, terus di bawahnya sinciotrophoblas ada sel apa nih di sini? Cytotrophoblast, ya. Oke, ini pilus juga, ya. Virus Coryphalis nih, ini yang agak gede ya, tapi ini jatuhnya lebih ke virus penambat, ya. Nah ini virus Coryphalis, ya. Ini si ruang virusnya, ya, isinya eritrosit ibu dan sel-sel plasma ibu. Ya. Oke, ini apa tadi? Sinciotrophoblas. Sinciotrophoblas. Siapa yang mau ini? Bangku ini lift. Iya, ada buka. Kalau gini boleh kan sih? Ini kemungkinan ini Cytotrophoblast, ya. Oke, lanjut lagi. Pastinya udah deh. Pantesan kaki lu suka ngayup tapi lu bangku gue. Sini juga kan belakang. Iya, sebenarnya enak tuh begini. Begini. Kalau dilihat Cytotrophoblast itu lebih bulat misalnya dibandingkan dengan yang sisio, ya, sisio. Gede. Ini ya, dia lebih bulat-bulat gini inti selnya. Kalau di sisio dia lebih gepeng dan agak lebih gelap warnanya, ya. Biasanya bisa kelihatan jelas. Oh enggak ya, enggak ada.
untuk plasenta sudah ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Apa yang belum? Mamae. Itu kita belajar kelenjar payudara. Kelenjar payudara ini ada beberapa stage. Ada yang inaktif atau non laktans, ya. Ada yang laktans. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kalau yang non laktans itu nih, Dek, saya gedein dulu ya. Nah, sini nih udah puting susu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini bagian dari kalau yang non-laktans lebih banyak di sini ke jaringan ikat dan juga apa deh? Lemak ya, lemaknya banyak. Tapi untuk kelenjarnya sendiri dia belum terisi apa-apa ya. Tuh ya, masih ciut-ciut kayak gini ya, belum terisi dari si sekretnya ya. Oke, ini adalah yang non laktans ya. Nih, masih belum terisi dari sekret dari si kelenjar laktasinya ya. Oke, ini yang non laktans. Kemudian ada lagi stage yang ketika dia mau menuju fase laktasi, yaitu pada saat kehamilan ya, stage yang gravida. Biasanya di kehamilan trimester akhir sudah mulai hipertrofi kelenjarnya dan sudah terisi oleh cairan. Nih, udah mulai gede-gede ya. Jaringan payudara tuh lebih terisi dominan oleh lemak, jaringan lemak. Nah, ini udah mulai terbentuk jaringan kelenjar susunya ya, dan udah ada yang ada isinya. Nah, ini adalah isinya apa namanya? Kolostrum ya. Jadi sebelum produksi ASI dia akan memproduksi kolostrum terlebih dahulu di trimester akhir. Kenapa ketawa-tawa? Ada yang lucu? Ya, belajar dulu ya deh ya. Oke, ini adalah fase apa? Fase gravida ya. Kelenjar mame pada masa kehamilan tuh mulai terisi sama kolostrum ini ya. Nah, ini ductus-ductusnya. Dia tetap ya kelenjar tubulo-alveolar kompleks. Nanti kalau udah masuk fase laktasi 3-4 hari setelah melahirkan, dia akan masuk ke fase laktasi ya. Kita lihat perbedaannya di sini. Nah, sudah mulai terbentuk lobulus ya, yang dipisahkan oleh jaringan ikat septum seperti ini. Dan kalian lihat kelenjarnya sudah banyak yang terisi oleh ASI ya. Isinya ASI ya. Nah, ini bentuknya tuh kan ada yang bulat, ada yang panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang panjang kayak gini namanya ductusnya. Nih, ini ductusnya deh. Nanti muaranya ductus ini ke arah si sinus lactiferus yang menuju ke arah puting susu, akhirnya bisa dikeluarkan ya. Oke, di pinggiran-pinggiran dari kelenjar ini, kelenjar tubulo-alveolar, dia ada sel-sel mioepitel namanya.
Sel-sel myoepitel ini kenapa disebut myoepitel? Karena dia seperti otot yang nempel, salah otot yang nempel di kelenjar. Fungsinya untuk apa deh? Untuk memeras si kelenjar tersebut agar sekretnya keluar. Ya, biasanya nyarinya di yang tubuh alveolar. Jadi nggak gitu kelihatan. Ya, ini juga. Oke. Ini ya, ada yang udah kosong, ada yang lagi produksi. Jadi ASI itu akan diproduksi ketika dibutuhkan. Jadi harus distimulasi, ya, stimulus. Distimulusnya dengan apa aja kemarin? Tangisan bayi, hisapan bayi, apalagi melihat bayinya itu sendiri. Jadi kalian edukasinya ke ibu-ibu yang baru melahirkan, kan suka ngeluh tuh asinya belum banyak, gimana caranya? Apakah minum suplemen? Cukup. Suplemen juga ngaruh juga sih sebenarnya, tapi yang paling berpengaruh ke otak kita untuk menstimulus si prolaktin agar bisa memicu oksitosin juga lebih banyak ya, dan akhirnya prolaktinnya keluar banyak. Nah ini sih maksud itu tadi ya, melihat bayi, dengar tangisan bayi, dan juga dihisap. Jadi lebih banyak distimulasi untuk belajar ngisap bayinya. Itu juga membantu produksi ASI agar terus berproduksi ya. Jadi nggak cuma didiemin aja terus minum suplemen, apalagi di pumping, tapi nggak pernah mau pegang bayinya, itu agak susah juga. Jadi benar-benar distimulus. Makanya perempuan itu tugasnya itu nggak cuma hamil dan melahirkan, tapi juga sama menyusui. Ya Allah nyuruh kita untuk menyusui berapa tahun? 2 bulan. Itu masuk masa penyapian. Boleh nggak kamu mau nyusuin? Ya berarti emang nggak, maksudnya nggak mau diberitahu Allah, karena di Al-Quran juga disuruh nyusuin ya. Itu pasti ada konsekuensinya. Kalau misalnya dilihat dari penelitian yang sudah ada, orang-orang yang tidak menyusui bayinya itu lebih rentan terkena kanker payudara. Jadi sebenarnya apa yang Allah suruh ke kita itu untuk diri kita juga, kebaikan diri kita ya. Bukan berarti itu akibatnya gitu ya, itu karma nggak menyusui, enggak, tapi karena memang untuk pencegahan dibalik sesuatu yang bisa terjadi gitu ya, kan lebih rentan. Bukan berarti nggak nyusuin pasti kena kanker payudara, nggak kayak gitu, tapi lebih beresiko gitu. Kalau karma kan ibaratnya ya udah pasti apa yang kamu lakukan ya kejadian gitu kan. Kalau ini kan enggak, kalau lebih menganjurkan, tapi anjurannya ada di Al-Quran, jadi seolah-olah dari kewajiban juga ya. Jadi kalian banyak-banyak edukasi ke ibu-ibu yang baru melahirkan untuk menyusui anaknya ya. Kalau kalian tahu ilmunya kan lebih enak ya deh ya, untuk nyampeinnya gitu. Apa yang terjadi sih di payudara gimana. Nah kalau untuk fase laktasi ini, fase laktasi ini, jadi dia nggak semuanya itu produksi secara serentak terus habis itu disedot bayinya habis kayak gitu. Jadi ada yang lagi produksi, ada juga yang udah selesai jadi ASI itu supply on demand. Jadi ada ketika dibutuhkan. Selama bayi itu masih membutuhkan ASI itu akan tetap ada. Kalau misalnya tidak dibutuhkan gitu ya, maksudnya nggak ada rangsang dari bayinya untuk menghisap dan segala macam, dia akan berhenti sendiri produksinya gitu ya, akan terserap kembali di tubuh. Jadi kalian bingung kalau udah disapin nanti ASI-nya kemana gitu, dan bingung nggak? Dia akan terserap sendiri oleh tubuh ya. Jadi semacam proses evolusi gitu ya dek ya, dan nanti terserap kembali oleh tubuh dan akhirnya menjadi bentuk yang semula lagi seperti fase non laktasi.